Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Oke, sabar dulu yang komen ya. Salam persahabatan, persaudaraan buat semua kawan-kawan, sahabat-sahabatku, saudaraku sebangsa setanah air, saudaraku seakidah, sekeyakinan. Semoga kita senantiasa sehat selalu ya. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, istiqamah iman dan Islam, istiqamah di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Salam buat semua teman-teman yang hadir. Mohon maaf saya tidak bisa baca komentar satu persatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semua salamnya dari awal sampai akhir. Terima kasih buat semua kehadirannya. Demikian dari saya. Jadi banyak yang nanya ke Bang TIJ, mana Bung Lubis, apakah dipersekusi, apakah kena mental, apa ini, apa itu, segala macam guys. Mohon maaf karena lama tidak muncul ya ikhwan, karena ada sedikit kesibukan ya, sedikit aja nggak banyak-banyak. Bentar ya, kita cari posisi yang pas dulu ya, sampai lupa di mana posisi biasa. Mohon maaf, izin merokok ya. Apa itu? Cinta Damai, nama akunnya Cinta Damai, komennya cuplis. Nama akunnya Cinta Damai. Dan begitulah kebiasaan daripada budakers, karena mendapat pendidikan dari tuannya seperti itu. Seperti Pak Rizik memplesetkan nama Pak Joko Widodo, dari Jokowi diplesetkan menjadi Jokodok. Tapi teriak-teriak moncongnya, teriak-teriak revolusi akhlak. Jadi nggak usah heran kalau anak buahnya, pasukannya seperti itu ya. Itu sudah jadi ciri khas mereka ya. Itu sudah jadi ciri khas bagi mereka itu. Si Bahar NU Nahdlatul Ulama dikatain sebagai nasi uduk. Pak Rizik mengatakan Pak Jokowi dengan sebutan Jokodok. Begitulah ciri-ciri revolusi akhlak versi orang-orang suci, yaitu Al-Habib minal Rizik dan Al-Habib minal Bahar ya. Ini parah ini. Ini parah ini. Tenang. Jadi mereka kehilangan akal sehat. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh seorang Rocky Gerung, yang juga bisa dibilang dihormati, dijadikan sebagai hujah bagi mereka, kata-katanya bagi kelompok tersebut. Dan saya tidak menyalahkan Bung Rocky dalam hal tersebut, yang mana beliau sering bilang ilmiah itu diujinya di kampus, diuji oleh dosen, rektor dan sebagainya. Tapi giliran mereka yang kena sentil oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tentang masalah nasab secara ilmiah lewat tesis ilmiah, harusnya bawa dong ke ranah ilmiah. Malah apa yang keluar dari mulut mereka? Pembenci habaib, pemfitnah habaib, pembenci keturunan Nabi, si paling keturunan Nabi. Anjay. Kehabisan argumen. Kata Rocky Gerung, orang yang tidak bisa berargumen akan melakukan sentimen. Dan sentimen itu yang membuat emosi. Kalau argumen nggak akan emosi. Itu. Tuh. Kata Rocky Gerung, itu kan kalian kan setuju sama teori-teori Bung Rocky Gerung yang berujung mendengungkan orang. Saya juga setuju. Jadi ketika ada orang dikoreksi nasabnya secara ilmiah,
Kemudian mengatakan itu jangkrik lah, suara kentut lah, itu dungu. Dungu itu, dungu. Dungu, oke? Itu mukaddimah, anggap aja sebagai mukaddimah ya. Di sini saya ingin fokus sebentar ke si Bahar ya. Saya udah lama nggak muncul karena ada sedikit kesibukan. Juga saya kasih nafas dulu buat si Bahar. Kenapa? Bahar itu pada hakikatnya atau hakikah, ya, pada hakikinya itu dia sudah game over, Bahar. Dan Bahar juga yang menyeret Robitoh Alawiyah untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu udah rungkat, Bahar itu udah game over, itu udah. Dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over. Mulai dari masalah nasabnya, ini khusus si Bahar ya, khusus si Bahar. Saya tidak bahas secara umum tentang Ba'alawinya, tentang klan Ba'alawi secara umum, tapi tentang si Baharnya. Benar nggak dia dari klan Ba'alawi? Itu dulu. Kalau untuk si Bahar, belum masuk ke masalah seperti tesis Kiai Imad tentang Ba'alawi nasabnya tertolak secara ilmiah. Belum masuk ke situ. Ini Baharnya dulu. Benar nggak si Bahar ini dari Ba'alawi? Benar nggak Bahar punya ayah namanya Ali bin Sumaid seperti yang foto yang ditampilkan sama si Bahar? Itu aja nggak bisa ngebuktikan dia. Harusnya itu dibuktikan dengan menampilkan foto bareng. Bukan foto tunggal. Kalau foto tunggal saya juga bisa nih. Ini foto tunggal namanya. Tapi saya tidak pernah berfoto dengan orang yang difoto ini. Cuma klaim sepihak. Tuh. Apalagi katanya bapaknya meninggal 2011. Belum lama itu. Udah tahun 2000-an. Udah banyak kamera di mana-mana, kamera HP. Foto pernikahan sama emaknya mana? Emak yang sekarang yang mengkungfu kepala. Sampai sekarang dia nggak bisa buktikan. Nggak bisa. Belum lagi nasabnya nasab keberapa? Nasab keberapa? Di persidangan ngaku 29, diklarifikasi 28 ke 38. Sedangkan di data di Google yang bersumber dari Robitoh, dia 37. Kemudian dia bilang ayahnya keturunan 33. Nasabnya nggak mungkin 5. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, dia nggak bisa membuktikan itu. Kebenaran nasabnya. Apa namanya kalau bukan game over? Apa? Kalau masalah ilmu-ilmu halunya itu kebal segala macam, udahlah, itu udah lama kita bahas itu. Itu lebih parah itu. Yang berkaitan dengan nasab dia aja yang ngaku sebagai Ba'alawi, bukan, jangankan sebagai cucu nabinya dulu ya. Nah, nanti kalau sudah terverifikasi Ba'alawi, baru ke masalah apakah Ba'alawi benar masih keturunan Rasulullah. Itu jangan dulu, jangan dulu. Apakah Bahar benar Ba'alawi? Itu aja dulu. Itu aja dulu. Bisa buktikan nggak? Bahar, kamu bisa buktikan kalau kamu Ba'alawi? Bisa buktikan nggak kalau kamu itu Ba'alawi? Itu aja untuk si Bahar. Nggak akan bisa dia. Kalaupun dia bisa buktikan nanti, masuk ke bab berikutnya. Seandainya nih si Bahar bisa membuktikan, ya. Kemudian dia terverifikasi ternyata Ba'alawi, dia bisa menunjukkan foto bareng sama Ali bin Sumaid tersebut, sama Habib Ali bin Sumaid tersebut waktu dia masih kecil, digendong misal, dipeluk misal, segala macam. Foto pernikahan Habib Ali bin Sumaid dengan ibu dia yang sekarang, Isnawati Ali tersebut ada. Intinya dia bisa membuktikan itu semua, kemudian fix dia Ba'alawi. Misal, baru masuk, apakah Ba'alawi masuk keturunan Nabi? Jadi Bahar ini tanjakannya ngeri, ngeri, udah game over duluan dia. Gitu. Terus ada yang komen, tapi kok Robitoh diam gitu. Maka saya nggak percaya Robitoh. Mereka takut sama Bahar. Betul, tahun segitu udah ada Kodak, Bang. Jangankan Kodak, kamera HP udah jelas. BlackBerry udah banyak. Nokia kameranya udah mantap-mantap. Itu kalau tahun 2000-an. 2011 kan wafatnya, berarti 2010 belum wafat.
2010, 2009, 2008, 2005, 2006? Belum. Mana fotonya? Tuh. Itu aja dia nggak bisa membuktikan secara ilmiah kalau dia Ba'alawi. Jadi ada dua tangga. Ada dua tanjakan tinggi untuk si Bahar. Pembuktian Ba'alawinya, kalau terbukti Ba'alawi baru. Ba'alawi terbukti nggak nasabnya ke Nabi. Bahar tangga pertama dia nggak lolos. Nggak lolos. Tangga pertama tidak lolos. Foto ceramah di Papua, iya bang. Nah, dan lucunya, seandainya mau berargumen, waktu itu belum ada kamera di daerah kami, itu tidak masuk akal. Kenapa? Bahar mengupload foto anak kecil, umurnya kurang lebih 1 atau 2 tahun, yang dia klaim itu dirinya waktu kecil. Ada fotonya. Waktu kecil. Apalagi waktu remaja, apalagi setelah dewasa. Kenapa nggak ada satupun? Dengan abah. Oh, saya nggak suka ngupload foto bersama bapak misal. Foto tunggalnya kok upload? Foto sama kuburan aja kok upload? Sama makam aja di-upload. Sama nisan, peluk nisan gini, di foto, di-upload. Tuh. Itu aja nggak bisa buktikan. Apa namanya kalau bukan game over? Belum lagi nasabnya di persidangan. Yang mulia, anak cucu Rasulullah yang ke-29. Tuh. Diklarifikasi bilang, waktu itu anak baru bangun tidur. Anak bukan keturunan 38. Bukan 28. Yang benar itu anak keturunan ke-38 katanya. Dia lupa beberapa tahun sebelumnya, dia membuat acara haul yang dia klaim itu haul abahnya, Habib Ali bin Sumaid, yang dia nggak bisa buktikan itu. Di situ dia bacakan biografinya. Anak punya abah Habib Ali bin Sumaid, merupakan keturunan ke-33 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau abahnya ke-33, gimana ceritanya dia 38? Nggak ada ketololan yang lebih tolol dari itu. Bahkan pernyataan itu lebih tolol daripada ketololan itu sendiri. Pernyataan itu lebih dungu daripada kedunguan itu sendiri. Itu. Gimana ceritanya? Misal saya bilang, bapak saya merupakan keturunan ke-35 dari Raja Fulan, misalnya bapak saya. Adapun saya merupakan keturunan ke-48 dari bapak saya. Oh, dari Raja Fulan. Bapak saya 35, saya 48. Itu lebih dungu daripada kedunguan. Tapi bukan budak namanya kalau nggak percaya dengan hal seperti itu. Allahu Akbar. Tuh. Sampai detik ini, nggak bisa untuk membuktikan, nggak bisa untuk menampilkan kebenaran yang sebenarnya. Nggak bisa. Game over udah. Hanya saja, kenapa nggak berhenti, kenapa nggak mengaku dan seterusnya? Karena si Bahar punya ilmu kebal. Kan dia tunjukin di kontennya. Ilmu kebal. Nah, kalau kita bahas kebal dalam bahasa Indonesia, maka yang harus kita buka adalah KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kebal, ya, kebal mempunyai 4 turunan, mempunyai 4 arti, mempunyai 4 makna. 4 ya. Kebal senjata, kebal penyakit, kebal hukum, kemudian tebal muka. Tebal muka itu masuk kategori kebal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nggak percaya, buka KBBI. Lihat, buka kata kunci kebal. Lihat artinya, turunannya ada berapa. Ada 4 itu. Ada 4. Kebal senjata, kebal penyakit, kebal hukum, tebal muka. Alias muka tembok, alias nggak tahu malu.
Ya, ada orang bilang itu Bahar itu berani luar biasa, urat takutnya sudah putus. Anda dungu, yang putus itu bukan urat takut tapi urat malu. Urat malunya putus. Putus, alhamdulillah saya meskipun ngebacot, saya masih malu untuk berlipstik, kemudian saya tampilkan depan publik. Malu saya. Jangankan di depan publik, jangankan di depan kamera, jangankan di media, di belakang layar aja saya nggak pernah berlipstik. Ya ikhwan, kenapa? Saya masih malu. Tapi orang yang udah putus urat malunya, yang tebal muka, punya ilmu kebal, nggak tahu malu, muka tembok, dia nggak akan malu melakukan itu. Lipstiknya lebih menor dari emak-emak komplek yang nongkrong di pagi hari beli sayuran itu, lebih tebal, tapi dia laki-laki. Kemudian ditampilkan, diekspos di publik itu. Apa namanya kalau bukan kebal dengan turunan nomor 4, kategori kebal nomor 4. Kan saya bilang dia udah game over. Udah, bukan overdosis ya. Udah game over, hanya saja tidak tahu malu, kebal alias tebal muka. Dan syarat untuk menjadi salah satu panitia surga versi halu-haluan ya kayak gitu. Harus kayak gitu. Harus apa? Harus nggak tahu malu. Walaupun banyak statement-statement halu, ya. Ada yang memadam api neraka lah, ya, melebihi pemadam kebakaran. Ada yang mi'raj, entah berapa puluh kali, 70 kali sehari mi'raj. Gitu. Jadi harus punya mental seperti itu. Harus nggak tahu malu, harus nggak tahu diri. Tuh. Tapi perlu Anda ketahui ya ikhwan, yang lebih sulit dari itu adalah menjadi budak. Harus percaya dengan itu semua. Itu lebih sulit. Oh, jangan remehkan perjuangan budakers. Jangan remehkan. Anda berani nggak berlipstik? Anda laki-laki, sangar, teriak-teriak, berani nggak pakai lipstik depan publik? Anda nggak akan berani itu. Tapi ada orang yang berani, kita salut. Kalau dia melambai-lambai kaum pelangi, kita nggak heran dia berani. Ini enggak. Oh, I am fighter. Nah itu, I am fighter. Tapi bibir di lipstik. Bibir di lipstik, suara sangar, rockerman, ya ikhwan. Tapi bibir lipstik. Keringetan, nangis, meluber kemana-mana lipstiknya. Di depan publik, depan orang banyak. Dia nggak malu, Anda nggak akan bisa itu. Kita salut sama mentalnya yang nggak tahu malu. Itu sangat sulit menjadi orang seperti itu. Tapi yang lebih sulit lagi adalah menjadi pengikut dari orang itu, harus percaya ke dia. Itu yang lebih sulit. Itu yang sangat sulit. Jadi kalian jangan anggap remeh dengan perjuangan budak. Oh jangan anggap remeh. Jadi budak itu nggak segampang yang Anda bayangkan, ngap. Oh, nggak segampang itu. Anda harus lebih tidak tahu malu, Anda harus lebih tidak tahu diri daripada panutan Anda. Itu, Anda harus pintar ngeles, Anda harus pintar cocok logi tanpa menggunakan otak. Otak Anda harus tersegel, harus original. Karena kalau otak Anda digunting pita itu dipakai, maka Anda akan lepas dari jerat itu. Gitu loh. Misal Anda punya majikan, punya tuan, bibirnya dimerahin, Anda harus bisa ngeles. Itu dia lagi ngobatin bibirnya yang kering, retak, pecah-pecah segala macam. Anda harus berhusnudzon, berbaik sangka. Itu. Jadi berat. Perjuangan budak itu berat. Sangat berat. Sangat berat. Luar biasa itu. Jadi salut untuk para budak, salut. Ya. Tenang. Kalian bisa nggak kayak gitu? Nggak akan bisa. Bahkan saya dulu pernah didoktrin kayak gini. Kalau ente lihat ada dzurriyyah Nabi, ya, ada anak cucunya Nabi,
ada Habib yang nggak benar. Habib itu kayak ahwal juga. Ada yang baik, ada yang taat, ada yang alim, ada juga yang jahil, yang awam, bahkan yang maksiat ada juga. Hatta yang maksiat ada. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ente orang, nah, orang-orangnya harus ikut. Ente orang nggak boleh negur, itu su'ul adab namanya. Doktrin itu dulu, wow, luar biasa. Kenapa? Kan dia salah, saya bilang. Biar nanti itu menjadi urusan dia dengan jidnya, dengan kakeknya Rasulullah di akhirat. Kamu jangan sekali-kali menegur dia, karena itu akan menyakiti hati kakeknya. Kakek buyutnya itu Rasulullah. Gimana ente orang mendapat syafaat, sedangkan hati cucunya ente sakiti, hati injitnya ente sakiti, katanya. Bukan main, Ngap. Anjay ya ikhwan. Itu doktrinnya itu. Nah. Jadi budakers itu sekaligus jadi ahwal sangat berat. Sangat berat. Dan saya nggak mampu, maka saya pilih jalur merdeka. Saya mau merdeka zahir batin. Saya manusia merdeka. Dan saya tinggal di negara yang merdeka. Saya bukan budak yang tinggal di negara terjajah. Itu. Jadi jangan sepelekan perjuangan mereka, Ngap. Luar biasa itu, ya. Doktrinnya membuat otak berhenti berpikir. Bukan, tapi doktrinnya itu menyegel otak Anda. Sehingga otak masih tetap original. Tidak bisa difungsikan. Itu husnudzon. Ada darah dagingnya Nabi di situ. Di dalam tubuh kami mengalir darah datuk kami, para habaib. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah. Gitu. Gertakannya lebih ngeri dari begal. Itu begal nggak bisa menggertak pakai neraka itu. Resiko paling besar kena begal, nyawa melayang. Kalau mereka, coba azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah, stop. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Kakek ente atau kakek aneh? Akhirat urusannya Ngap. Syafaat urusannya Ngap. Surga urusannya Ngap. Ente ngelawan neraka, haram ke surga, haram dapat syafaat dari kakek dia. Lebih ngeri dari begal. Tuh. Berani. Ras terkuat di bumi. Rungkat gara-gara bacotan. Ras terkuat di bumi, Ngap. Kelompok terkuat di bumi, Ngap. Dengan 7 juta umat, saudara, mengepung istana presiden, saudara. Ras terkuat di bumi, saudara. Tapi apa yang terjadi, ikhwan? Hanya dengan bacotan mereka rungkat, ya ikhwan. Jadi sadarlah, wahai ibadallah. Apa ini bentar ya? 7 juta umat, saudara, ada di belakang aneh, saudara. Hati-hati, saudara. Al-Zaitun aja rata sama si Bahar, saudara. Kasihan saya lihatmu, wahai Tuan Putri. Kembalilah ke kayangan. Di dunia ini banyak orang yang usil. Sehingga engkau sering menangis mendengarkan bacotannya. Manakala engkau menangis, mengalirlah air matamu. Membasahi pipi turun ke bawah kena bibir. Lipstikmu pun luntur, wahai Tuan Putri. Wahai peri, kembalilah ke kayangan. Agar lipstikmu awet selalu. Dan kalaupun mau di dunia,
Wahai peri, wahai tuan putri, kalau kau betah di dunia ini, kamu tidak mau lipstikmu rungkat. Kamu tidak mau lipstikmu luntur, maka pakailah lipstik yang mahal, merek L'Oreal misalnya. Jadi meskipun dilap pakai tisu, dia nggak luntur. Wahai tuan putri, saya prihatin melihat engkau dengan cucuran air mata, wahai tuan putri, sehingga air mata itu mengalir di pipimu sampai ke bibirmu dan meluber kemana-mana lipstikmu. Goblok sih ya. Aduh, rungkat ngap, rungkad. Alhamdulillah. Ya ikhwan. Begitu saudara. Aduh. Gara-gara ngerok ini. Rockerman. Tapi meskipun gitu kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa difahami dan bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Kira-kira jelas tidak? Faham tidak? Alhamdulillah. Kalau bukan karena enjit kami, mungkin ente-ente orang masih menyembah pohon, masih menyembah batu. Berkat kakek-kakek kami, ente-ente orang tidak menyembah pohon, tidak menyembah batu, tapi menyembah baliho, saudara. Berdiri tegap. Ada baliho. Bang Somad, apa kabar? Sehat kawan. Bang Abdul Somad Batubara sehat bang. Mainkanlah tesis ilmiahnya bang. Anda ini profesor. Biar mereka nggak rungkat begitu saja. Jangan diam-diam baik bang. Abangku Abdul Somad Batubara. Terganteng. Salam semesta. Kalau Anda tidak mau merespon saya, nggak apa-apa bang. Karena saya kan YouTuber jelek, hidung pesek, kulit hitam, badan kurus kering. Itu nggak apa-apa, jangan respon saya. Respon YouTuber-YouTuber ganteng aja, atau yang akademisi lah. Karena saya bukan akademisi. Saya nggak ada S1, S2, S3, segala macam. Nggak perlu itu. Kalau saya, bukan nggak mau. Ya, bukan nggak mau. Tapi saya nggak perlu itu. Itu bang, jadi silahkan abang respon aja kayak Kiai Imaduddin. Nah itu kan akademisi, Mesir juga itu, pernah juga di Mesir. Anda juga pernah di Kairo, Azhar University. Gitu-gitulah kalau misal dengan saya yang ahwal ini tidak level karena saya kurus kering hitam jelek gitu ya. Hampir lupa saya. Salam khusus buat abang Anda aku tercinta Ustadz Abdul Somad min Riau ya. Pak Rizik gimana? Udah nongol belum? Udah dekat pilpres ini, nongol lah. Saya tidak yakin Anda kuat nggak nongol. Astagfirullahaladzim. Minum dulu ya. Apa mau umroh lagi? Jangan dulu, rekor yang kemarin aja belum ada yang bisa mengalahkan. Oh ya, mohon maaf untuk sahabat-sahabat semua yang tadi saya lupa. Salam buat semua sahabat-sahabat Firza Mania. Ya. Oke? Oke, terima kasih atas semua kehadirannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astagfirullah li wa li walidayya wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rungkat.